Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi berjumpa bersama saya Amrih Mahanani dalam PJJ Matematika hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga untuk yang sakit kita doakan agar segera diberi kesembuhan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai PJJ kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak tidak lupa ya, Ibu selalu sampaikan bahwa jangan lupa untuk terus selalu jaga protokol kesehatan, taat protokol kesehatan. Ini juga peringatan untuk Ibu sendiri ya, karena di masa pandemi ini kesehatan adalah sesuatu nikmat yang sangat-sangat berharga. Oke, untuk melanjutkan, kemarin kita sudah belajar tentang pola bilangan ya, dan kemarin yang sudah kita pelajari yaitu tentang apa? Ya, tentang pengertian pola bilangan dan juga macam-macam barisan bilangan. Nah, eh, seperti yang sudah disampaikan, pada pola bilangan ini ada 2 KD ya, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Dan materi untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang soal terapan atau masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Karena kemarin kita sudah mempelajari 2 materi ya, tentang pengertian pola bilangan dan macam-macam barisan bilangan. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi kemarin, saya ingin menanyakan sesuatu nih kepada kalian. Yang pertama, jika saya memiliki barisan bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ini merupakan barisan bilangan apa? Iya, tepat sekali ya. Jadi ini adalah barisan apa? Iya, barisan Fibonacci. Oke, terima kasih. Selanjutnya, eh, ya, stimulus kedua. Saya mempunyai barisan konfigurasi objek seperti ini. Oke, sudah. Menurut kalian, masih ingat tidak ini termasuk barisan bilangan apa? Barisan apa? Oke, kita hitung dulu noktahnya untuk pola pertama. 1, kedua, ya 3, ketiga ada 5 noktah. Oke, 1, 3, 5. Kira-kira ini barisan bilangan apa? Iya, pintar. Ini adalah barisan bilangan ganjil. Oke, ternyata kalian masih ingat ya. Selanjutnya, nah, untuk memasuki materi pada hari ini, yaitu soal terapan atau masalah yang berkaitan dengan pola bilangan, ada suatu syarat yang harus kalian ketahui ya. Apa itu syaratnya? Nah, syaratnya adalah ini. Kita harus menentukan rumus suku KN-nya terlebih dahulu, yaitu atau UN ya. Dan selain itu, jika kita tidak menentukan rumus suku KN, kita juga bisa yang penting menentukan polanya. Kita tahu polanya itu apa, seperti apa. Baiklah, untuk memahaminya, lebih memahaminya, Ibu akan berikan permasalahan seperti ini, bagaimana kita dalam menentukan rumus suku KN. Sebenarnya kemarin juga sudah ada sedikit gambaran ya, tapi kurang dalam. Ini sekarang kita perdalam lagi. Nah, perhatikan ada barisan konfigurasi objek seperti ini. Ini disebut, kalau dilihat dari bentuknya, dari gambarnya itu ya, ini termasuk barisan bilangan apa? Barisan? Ya, persegi. Pola persegi. Nah, saya mau tanya, kalau persegi itu luasnya bagaimana? Ya, sisi kali sisi, atau kita biasanya menuliskannya sisi kuadrat. Nah, ini perhatikan. Ini adalah untuk N sama dengan 1 ya. Ini N sama dengan 2, N sama dengan 3. Kalau saya menuliskan saat N sama dengan 1, dia UN-nya atau U1 ada berapa? U1 itu adalah pada suku ke-1 itu ada berapa noktahnya? Ada 1. Oke. Kalau saat N sama dengan 2, U2-nya ada berapa? U2-nya ada 4. Oke. Saat N sama dengan
3. U3-nya ada 9, betul. Nah, ini selanjutnya nanti akan kita cari ketika N-nya sama dengan N, maka UN-nya bagaimana? Berapa? Seperti itu ya. Nah, untuk menuju ke sana kita harus menentukan dulu nih UN untuk barisan konfigurasi objek ini itu seperti apa. Nah, perhatikan karena ini persegi dengan luasnya yaitu S kuadrat, maka perhatikan satu ini didapat dari mana? Nah, ingat persegi yaitu sisi kali sisi. Untuk ke kanannya dia 1, ke atasnya 1 sehingga dia 1 kuadrat gitu. Kalau yang ini ke kanannya noktahnya ada 2, ke atasnya ada 2 sehingga tulisannya 2 kuadrat. Kalau yang pola ketiga dia 3 kali 3 yaitu 3 kuadrat. Maka jika yang ditanyakan UN ketika N-nya sama dengan N. Ketika N-nya sama dengan N, maka UN-nya ya N kali N atau N kuadrat. Oke, sehingga di sini untuk barisan pola persegi dia itu rumus UN-nya adalah N kuadrat. Ya, ini ya. Jadi asalnya dari mana? Dari ini. Sehingga kalau ditanyakan 100, maka kita tidak perlu menggambarnya sampai suku ke 100, tapi kita hanya perlu memasukkan ke rumus suku ke N, yaitu U100 sama dengan 100 kuadrat atau 100 kali 100, yaitu berapa? Nah, ini kali ya, nolnya 4, jadinya 10.000, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini ada barisan konfigurasi objek, tetapi bentuknya unik ya, seperti ini. Nah, ini misalnya untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, ini N sama dengan 4. Nah, perhatikan, ketika N sama dengan 1, U1-nya ada berapa noktahnya? Betul, 1. Ketika N sama dengan 2, U2-nya ada berapa? 5. Oke, ketika N sama dengan 3, U3-nya ada 9. Ya, ketika N sama dengan 4, U4-nya ada 13. Nah, pertanyaannya nanti ketika N-nya sama dengan N, maka UN-nya berapa? Nah, ini perhatikan. Bagaimana untuk menentukan rumus UN-nya? Perhatikan ini. Ketika melihat pola ini, ketika ini sebagai yang pertama, nah ini sama ya, ini yang pertama. Ketika di pola yang kedua, ternyata titik ini, noktah ini bertambah 4 di sekelilingnya. Ya kan, berarti 5 itu didapat dari 1 tambah 4. Nah, kalau yang pertama, dia nggak ada tambahannya, ya sudah 1 saja. Nah, lalu yang ketiga, dia kan tadi sudah ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata ditambah lagi 4 di sekelilingnya, berarti nambah 4-nya sebanyak 2 kali. Ya. Nah, kalau yang ini, tadi sudah ditambah ini kan 4-nya 2 kali, ditambah 4 lagi. Berarti 4-nya ada 3 kali. Oke, kalau seperti ini berarti kan tidak ditambah, sama aja tambah 0 ya. Boleh dong saya menuliskan 1 tambah 0 kali 4. 4-nya ada 0. Yang ini 1 ditambah 1 kali 4. Nah, yang ini 1 ditambah 2 kali 4. 4-nya ada 2. Yang ini 1 ditambah 3 kali 4. Perhatikan, ketika N-nya 1, ternyata 4-nya di sini ada 0. Ketika N-nya 2, 4-nya ada 1. Ketika N-nya 3, 4-nya ada 2. Ketika N-nya 4, 4-nya ada 3. Ketika N-nya, misalnya di sini, N-nya 10, berarti nanti U10-nya bisa ditulis 1 ditambah ada berapa kali 4-nya? Iya, ada 9. Dari mana? 10 kurangi 1. Yang ini 1 kan menjadi 0 dia karena dikurangi 1.
2 menjadi 1 karena dikurangi 1. 3 menjadi 2 karena dikurangi 1. Ya, seperti ini. Sehingga kalau ditanyakan N-nya ada N, maka UN-nya nanti menjadi 1 ditambah N-nya ini kurangi 1 kali 4. Ya, ada nih 4-nya itu ada N-1 kali. Alias kalau kita uraikan, ini 1 ditambah perkalian dari N dengan 4. 4 N perkalian min 1 dengan 4 yaitu min 4. Maka ini bisa ditulis 4N 1 kurangi 4 itu sama dengan min 3. Oh, ternyata untuk barisan konfigurasi objek itu adalah 4N min 3 rumusnya. Sehingga kalau mau ditanya suku yang ke 1000 misalnya, berarti ya tinggal 4 kali 1000 dikurangi 3 yaitu 4000 dikurangi 3. 3.997 seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada suatu tabel yang membentuk pola juga sebenarnya ya. Di sini kan ada pasangan-pasangannya. Ketika 1 itu pasangannya dengan 2. 2 dengan 3. 3 dengan 12. 4 dengan 20. 5 dengan 36 dengan 7, 42, 7 dengan 56. Pertanyaannya, kalau 50 pasangannya dengan berapa ya? Kalau 100 juga berapa? Nah, saya tulis lagi. Pertanyaannya nanti kalau 50 pasangannya dengan berapa? Kalau 100 pasangannya dengan berapa? Nah, perhatikan ternyata 1 itu dia dengan 2. Kalau 2 dengan 6. Kalau 3 dengan 12. Kalau 4 dengan 20. 5 dengan 25. Ini dengan 25 bukan ya. 5 itu dengan 5 dengan 30, 6 dengan 42, 7 dengan 56. Perhatikan. 1 kok bisa jadi 2 diapakan? Ya, kali 2. 2 kok bisa jadi 6 kali 3. Ini kali 4. Ini kali 5 dan seterusnya. Kalau di sini berarti apa? Oh, ini kali 8 ya. Ketika 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 7 kali 8. Berarti kalau 50 kali 51. Betul, nanti tulis jawabannya tulis di sini. Kalau 100 berarti dikalikan dengan 101. Nah, sekarang udah tahu kan polanya, ternyata dia dikalikan dengan bilangan sesudahnya seperti itu ya, ditambah 1. Sehingga kalau ini jawabannya kalau 50 pasangannya dengan berapa? Ya, 2, 5, 5, 0. 2550. Kalau ini 100 dengan 101 dikalikan menjadi berapa? 101, nolnya 2, berarti 10.100 seperti itu. Jadi kita harus tahu ya polanya. Polanya diapakan. Oke, next. Nah, misalnya ini ada lampu. Lampu dia menyala secara berurutan seperti gambar di samping dan ini kurang ya. Kurang ada tambahannya itu di samping dan berulang. Maksudnya apa? Kan itu warnanya hijau, kuning, merah. Nanti berulang lagi hijau, kuning, merah seperti itu. Yang ditanyakan warna lampu yang menyala pada urutan ke 100. Nah, kalau seperti ini yang berulang-berulang seperti ini kita kelompokkan hijau, kuning, merah. Yang pertama saya buat semacam kayak tabel. Yang hijau itu kan urutan pertama, selanjutnya urutan kedua kuning, lalu merah. Nanti kembali lagi karena berulang. Ini yang keempat, 5, 6. Lalu 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau ditanya yaitu urutan yang ke 1000. Nah, kalau yang seperti ini, karena dia berulang 3 kali, perhatikan. Ternyata pada yang lampu warna merah, dia itu adalah barisan bilangan kelipatan 3. Ya kan?
habis dibagi 3 atau pas ketika dibagi 3, nggak ada sisa. Kalau ini kelipatan 3, tapi sisa berapa? Kelipatan 3, tapi sisa 2. Kalau ini kelipatan 3, sisa 1. Kok bisa sisa 1, sisa 2 dari mana? Contoh, ini misalnya 7, bilangan 7 ini ya. Ketika dia dibagi 3, itu kan kamu dapat 7 bagi 3 kan hasilnya 2. Sisa 1. Kenapa? Karena kalau 2 kali 3 itu 6. Jadi kalau 7 sisa 1. Contoh lain, misal 5. Di sini 5. 5 kalau dibagi 3 itu hasilnya 1. Sisanya 2. Nah, ini sisa 2-nya ini. Ya. Nah, sementara kalau ini sisanya 0. Ini sisa 0 alias habis dibagi. Seperti itu. Nah, terus kalau yang ditanyakan, ke 1000 bagaimana? Nah, kalau 1000 ya sudah, karena ini 3 berulang, maka kalian juga sama. 1000 kalau dibagi 3 nanti sisa berapa? Seperti itu. Oh, kita hitung aja. 1000 dibagi 3 itu dapatnya 333, sisa 1. Nah, karena sisa 1 berarti warnanya yang menyala adalah warna hijau. Seperti itu. Jadi kalau berulangnya 3 kali ya udah dibagi 3 seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini ada pita yang berwarna, dia warnanya hanya ada 2, yaitu warna apa saja? Warna merah, warna putih. Sama ya caranya, hanya saja dia berulangnya 2, setiap 2. Warna merah itu setiap 0, lalu 1, lalu ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan. Ternyata untuk warna putih itu, ini adalah membentuk pola bilangan. Ya kan? Pola bilangan apa? Ya, ini pola bilangan, pola ganjil. Sementara ini pola genap. Oh, ternyata seperti itu. Sehingga kalau ditanyakan yang ke 200, 201 dan 202, tinggal kita tentukan aja. 200 itu termasuk ganjil atau genap? Ya, genap. Kalau ini ganjil. Kalau ini genap ya, sehingga nanti warnanya yang muncul adalah kan genap, ganjil genap berarti genap, merah, putih, merah. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau ke soal terapan pola bilangan, ini bentuknya soal cerita. Ketika mendapatkan soal cerita, kalian harus membacanya dengan teliti, pahami dulu soal ceritanya maksudnya apa yang diketahui dari soal itu kalian tentukan dulu, lalu kalian pahami apa yang ditanyakan. Sehingga nanti kalian bisa menyusun strategi penyelesaiannya. Sekarang kita baca. Dalam suatu gedung pertunjukan, misalnya gedung bioskop, itu terdapat 11 baris kursi. Oke, ini ada informasi pertama. 11 baris kursi. Lalu pada baris pertama itu ada 10 kursi. Kalau baris kedua ada 15 kursi. Baris ketiga 13 kursi. Baris keempat 18 kursi. Kelima 16 kursi. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Polanya sama. Berapa banyak kursi pada bagian paling belakang? Yang ditanya itu yang paling belakang ada berapa? Nah, ini kan kita tulis dulu ya yang diketahui. Itu ada 11 baris kursi. Kalau di gambar ya misalnya ini baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Atau ini N1, N2, N3, dan seterusnya. Ini adalah N11. Nah, yang pertama ketika N1 itu U1-nya ternyata 10. U2-nya 15.
U3-nya berapa? 13. U4 itu ternyata 18. U5 16 dan seterusnya sampai U11. Nah, yang ditanya itu adalah U11. Kenapa? Karena yang paling belakang. Nah, perhatikan. Kita lihat polanya. Dari 10 ke 5 dia bertambah 5. Ini berkurang 2. 13 ke 18 bertambah 5. Berkurang 2. Nah, ternyata tambah 5 kurang 2, tambah 5 kurang 2. Gimana? Nah, ya sudah. Diurutkan aja karena ini U11 masih pendek ya. Sehingga ya sudah, ini 10 tadi saya tulis aja 10, 15, 13, 18, 16. Ini baru 1, 2, 3. Ini ada 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, nanti di sini ini tambah 5 kurangi 2, tambah 5 kurangi 2. Berarti di sini tambah 5, 21 min 2, 19 tambah 5, 24 kurangi 2, 22 tambah 5, 27 kurangi 2, yaitu 25. Nah, ternyata ini U11 ada 25 kursi. Seperti itu ya. Pahami dulu apa yang diketahui. Nah, sekarang soal yang kedua. Nih ada amuba. Amuba itu binatang yang bersel satu ya. Dia berkembang biaknya dengan membelah diri. Di sini kita baca amuba yang terdiri atas satu sel berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, setelah berapa menit? 20 menit. Awalnya dia satu sel. Dia menjadi 2 setelah 20 menit. Setelah 40 menit menjadi 4. Setelah 60 menit menjadi 8. Dan seterusnya seperti itu. Nah, yang ditanyakan setelah 3 jam ada berapa? Ingat ya, 3 jam. 3 jam itu memangnya berapa menit? 3 jam itu sama dengan 3 kali 60 menit. Berarti 180 menit. Sementara amuba itu membelah dirinya setelah 20 menit atau setiap 20 menit. Berarti kita harus tahu awal itu berarti kan menitnya belum berjalan ya. Ini masih 0 menit. Awalnya itu amubanya ada berapa? 1. Setelah 20 menit dia menjadi 2. Lalu 40 menit dia menjadi 4. Lalu 60 menit dia menjadi 8. Padahal nanti dia harus sampai ke menit 180. Ya, ini setiap berapa menit? 20 menit. Setiap 20 menit dia itu menjadi 2 alias kali 2. Perhatikan 2 ke 4 kan kali 2. 4 kali ke 8 kan kali 2. Bukan ditambah 2 ya. Nah, berarti ya udah kalian cari saja. Ini lebih amannya sih memang manual ya. Ini 60 terus bertambah 20. Berarti 80. Nanti yang ini tambah 20. 100 lalu 120. Saya tuliskan lagi nanti. Nah, ini jadi 16, ini jadi 32, ini menjadi 64 karena diapakan? Kali 2 kali 2 kali 2. Yang ini ditambah 20 terus. Saya tulis tadi yang 120 itu 64. Belum selesai ya, karena dia harusnya sampai 180 menit. Berarti ini tambah 20, 140, 160, 180. Nah, ini nanti sampai sini. Berapa kira-kira? Ini berarti menjadi 128 karena dikali 2. Nah, terus ini 256, yang di sini 512. Yang di sini selalu dikalikan 2, yang di sini selalu
ditambah 20 menit. Ditambah 20 menit. Ternyata hasilnya adalah 512. Tapi perhatikan ya, awalnya itu di sini 0 menit karena waktunya belum berjalan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan kita bisa bermain. Nah, tadi misalnya kalian merasa kesulitan, kalian boleh pause videonya atau bisa diulang videonya. Nah, kalian pahami lagi. Kalau misalnya masih merasa kesulitan, kalian bisa nanti tanya Japri ke saya atau bisa juga tanya ke WhatsApp group. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ayo kita bermain. Saya sudah memberikan tautan word wall di GCR yang sudah bisa kalian klik ya untuk memainkannya. Jadi silahkan buka GCR-nya. Saya beri waktu. Nah, jika sudah, kita ke kesimpulan. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa bagaimana syarat untuk menyelesaikan soal terapan pola bilangan. Itu dengan apa? Harus tahu ya rumus suku ke N atau UN, atau kalau enggak harus tahu polanya. Jadi kalau belum bisa membaca polanya, sulit untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Baiklah, sekarang kita masuk ke kuis. Untuk kuis, saya juga sudah mensinkronkan tautan kuisis di GCR ya. Silahkan kalian bisa buka. Itu nanti kuisnya, yang kuisis akan sebagai nilai PH atau penilaian harian, di mana nilai PH itu sesuai kesepakatan harus lebih besar dari 75 atau minimal 75. Jadi ketika kalian nanti kok mengerjakan nilainya masih di bawah 75 dan masih ada kesempatan untuk mengulangi, silahkan kalian optimalkan kesempatan mengulanginya agar nilainya bisa lebih dari 75. Seperti itu. Karena ada 3 kali kesempatan mengulang. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan kuisis, kalian jangan lupa isi kuesioner kepuasan peserta didik di GCR juga. Nah, untuk kuesioner ini tidak diambil nilai, tetapi tetap wajib kalian isi ya. Jadi wajib diisi tapi tidak diambil nilainya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.